dengan saya di pertemuan yang kedua materi kita fisika ini. Pertemuan yang kedua ini saya masih akan melanjutkan materi yang pertama tentang fluida. Itu sebelum saya masuk ke materinya, saya mengucapkan kepada kalian selalu jaga kesehatannya, tetap di rumah, tetap semangat belajar di rumah, selalu menjaga kesehatan ya. Baik, materi yang hari ini pertemuan kedua saya akan lanjutkan materi yang pertama. Masih ingat gak materi pertama kita apa ya? Itu tentang fluida. Jadi saya masih akan melanjutkan materi tentang fluida. Kemarin sebelum saya lanjut ke materi fluidanya, saya ulangi sedikit nih materi pertama kemarin. Ya, kemarin pertama saya menjelaskan materi tentang yang pertama adalah apa itu fluida. Masih ingat apa itu fluida? Ya, fluida adalah zat yang mengalir. Tuh, zat mengalir apa aja sih? Zat cair dan gas. Itu ya. Yang kita bahas adalah zat cair dan gas. Kemudian fluida dibagi berapa macam? Dibagi dua. Fluida statis dan fluida dinamis. Itu. Nah, basic dari materi fluida yang pertama adalah massa jenis. Ya, yaitu berat benda dibagi dengan volumenya. Jadi massa jenis. Yang kedua adalah tekanan. Tekanan. Nah, basicnya adalah tekanan. Adalah gaya yang bekerja pada suatu benda persatuan luas. Itulah basic dari materi kita fluida. Jadi harus tahu dulu materi tentang fluida itu apa sih dasarnya? Yaitu massa jenis dan tekanan. Ya, itu materi kita pertama yang kemarin yang saya ajarkan. Ya, terus selanjutnya kita bahas yang kemarin fluida statis. Itu ada dua materi yang saya bahas. Yang pertama tekanan hidrostatik. Yang kedua hukum Pascal. Baik, saya ulangi sedikit supaya kita flashback. Nanti setelah itu kita lanjutkan materinya. Yang pertama tadi adalah tekanan hidrostatik. Apa sih tekanan hidrostatik kemarin? Ingat? Baik, tekanan hidrostatik adalah tekanan yang terjadi di dalam zat cair yang diam. Zat cair, di dalam zat cair tadi akan mendapat tekanan si benda tadi kalau bercelup. Ya, tekanan dari air dan tekanan dari udara. Itu. Yang kedua adalah hukum Pascal. Hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam ruang tertutup yang akan menekan ke segala arah dengan sama besar. Itu adalah hukum Pascal. Ya, kita sering menemukan hukum Pascal di kehidupan sehari-hari kita. Ada kok seperti dobrak hidrolik, itu adalah hukum Pascal. Kalau kamu sering nyuci mobil kamu tuh, ya mobilnya diangkat ke atas, itu kan disebut apa sih? Hukum Pascal. Ya. Tujuannya adalah dengan menggunakan gaya yang kecil, gayanya sedikit, nggak butuh tenaga besar, itu bisa mengangkat benda yang ukurannya lebih besar. Itulah fungsi dari hukum Pascal. Ya, bisa dipahami ya? Baik, kita akan lanjutkan materinya. Untuk masih ada di fluida statis, yaitu adalah hukum Archimedes. Baik, ini ada hukum Archimedes. Si Archimedes ini nama orang ya, Archimedes ya. Makanya di sini tulisnya hukum Archimedes. Dia merupakan apa sih si Archimedes? Ternyata simpel kok dia merupakannya. Kalau ada benda tercelup ke dalam air, maka si benda tadi akan mendapat gaya ke atas sebesar volume benda yang ditumpahkannya. Itu adalah hukum Archimedes. Simpel banget ya. Kalau saya gambarkan seperti ini. Saya punya suatu bejana berisi air, kemudian ada suatu benda ini saya akan masukkan ke dalam air. Saya akan buka jadi sini ya. Si benda ini akan di dalam air. Nah, si benda ini akan mendapat gaya ke atas, namanya gaya Archimedes. Berapa besar benda gaya ke atas ini? Yaitu sebesar volume air yang dipindahkannya. Ini adalah hukum Archimedes. Kalau saya rumuskan, ini adalah gaya Archimedes sama dengan massa jenisnya dikali dengan volumenya dikali dengan gravitasi. Ini adalah hukum Archimedes. Satu keterangannya. Fa itu gaya angkat Archimedes. Kita tahu gaya itu satuannya pasti Newton. Kemudian rho massa jenisnya satunya mana kan? Kilogram per meter kubik. V di sini adalah volume bendanya.
satuan yang meter kubik. Kalau volume kemudian ini adalah meter second per detik. Ya, inilah rumus dari hukum Archimedes. Archimedes sama dengan rho kali V kali Ds, yaitu gaya yang bekerja suatu benda tercelup dalam air, dia akan mendapat gaya ke atas sebesar volume air yang dipindahkan. Itu adalah bunyi dari hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes dipakai di apa sih sebenarnya? Kok kita belajar sendiri? Sebenarnya kok kalau sebenarnya adalah kalau misalkan kamu suka berenang, ya kamu suka berenang, kemudian kamu suka berjalan dengan teman ini, ya kamu angkat teman ini di dalam air. Kira-kira ringan apa berat ya? Pasti ringan. Nah, kenapa bisa ringan? Kamu angkat temannya di air daripada di darat? Karena ketika di dalam air, semua benda akan mendapat gaya ke atas, yaitu sebesar yang disebut gaya Archimedes. Makanya ketika benda tercelup dalam air, dia akan menjadi ringan karena ada gaya Archimedes tadi. Itu, ya. Nah, ini dipakai di teori di kapal selam. Kalau gaya Archimedes ini dibagi 3 macam nih. Yang pertama namanya mengapung. Yang kedua ini namanya melayang. Ini. Yang ketiga ini namanya tenggelam. Ya, ada 3 macam. Kalau ini berarti massa jenisnya jenis benda harus lebih kecil daripada jenis air. Dan ini massa jenis bendanya harus sama dengan massa jenis air. Kalau ini massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Nah, ini yang dipakai di teori dalam kapal selam. Kalau kapal selam tadi dia mau menyelam ke air, maka massa jenis harus dirubah. Kalau mau dia ke permukaan, maka massa jenis dirubah. Nah, dia akan mendapat gaya angkat ke atas, yaitu gaya Archimedes. Ini masih termasuk dalam fluida statis untuk Archimedes. Ini ya. Baik, selanjutnya dari fluida statis ini masih banyak teorinya harus dijelaskan. Ada pertama tegangan permukaan, ada viskositas, kemudian ada juga kekentalan, itu masuk ke fluida statis. Ya, karena banyak kita persingkat aja, kita bahas 3 teori tentang fluida statis. Yang pertama, singkat tadi tekanan hidrostatik. Yang kedua hukum Pascal, betul. Dan yang ketiga hukum Archimedes. Ini adalah fluida statis. Siap? Baik, sekarang saya akan masuk ke fluida dinamis. Masuk ke fluida dinamis. Ya, fluida dinamis berarti fluidanya bergerak. Apa sih fluida bergerak? Air bergerak ya? Air bisa bergerak. Tuh, angin selalu bergerak. Maka yang dibahas di sini ada 2, air dan angin. Kalau fluida statis, nah tadi yang kita bahas hanya air aja. Ya, nah mungkin gas itu diam karena gas selalu bergerak. Kalau gas ini diam, khawatir kita nggak bisa bernapas. Makanya dia selalu bergerak. Ya. Nah, ini fluida dinamis. Kita bahas 2, yaitu zat cair dan gas. Yang pertama, saya akan bahas dulu tentang fluida dinamisa, yaitu ada kesamaan kontinuitas. Apa sih kesamaan kontinuitas itu? Gitu? Ya. Baik. Kesamaan kontinuitas adalah jumlah zat cair yang melalui suatu permukaan akan sama banyaknya jika mereka melalui suatu permukaan yang lain. Kalau saya gambarkan seperti ini nih. Saya punya pipa kecil, saya hubungkan sama pipa yang lebih besar. Ini dia punya luas penampang, saya kasih A1. Ini luas penampangnya, saya kasih A2. A2, luas penampang, dia punya luas penampang pipa 1
Kemudian di sini ada zat yang mengalir. Kita bisa sebut dia zat cair atau gas. Dia akan mengalir dalam sini, kemudian lewati pipa yang besar. Nah, jumlah zat cair yang lewat sini harus sama besar dengan jumlah zat cair yang keluar. Itu adalah persamaan kontinuitas. Jumlah zat cair atau jumlah yang mengalir dari permukaan yang pertama harus sama dengan jumlah permukaan yang kedua. Itu namanya sama kontinuitas. Nah, seperti apa sih? Di sini ada Q. Q itu apa sih Q sebenarnya? Q itu adalah luas penampang dikali volume air atau zat cair yang mengalir ke sini itu dikali dengan luas penampang, jadinya adalah Q atau debit. Q adalah debit, satuannya meter kubik per second. Kemudian A luas penampang satuannya meter persegi, dan V adalah volume, satuannya meter kubik. V sama volume dibagi dengan waktu. Di sini ada T-nya adalah waktu, satuannya second. Jumlah debit yang mengalir pada satu permukaan akan sama besar dengan jumlah debit yang keluar. Itu adalah kesamaan kontinuitas. Ya, atau kita bisa pakai kecepatan alirnya. Di sini kecepatan alirnya dia punya kecil. Dia punya A1 A dikali V kecil kecepatannya, jadi sama debit. Jadi debit bisa dipakai dua rumus. Yang pertama volume dibagi waktu, yang kedua luas penampang dikali dengan kecepatan. Oke. Nah, untuk persamaan kontinuitasnya seperti apa? Ada sini ya. Ini cuma berbeda sekali dulu. Baik, untuk persamaan kontinuitas ini seperti apa? Karena di situ saya maunya Q1 itu harus sama dengan Q2, maka di sini kita bisa tulis pemakaian V per T atau A dikali V boleh. Saya biasa pakainya A dikali V kecil untuk kecepatannya. Ini juga A dikali V. Karena ini Q1 berarti saya sini A1, ini juga V1. Karena ini sini Q2 berarti ini A2 dan V2. Ini adalah rumus dari persamaan kontinuitas. Ya. Contoh, tadi saya kasih contoh soalnya. Saya pakai soal gambar aja. Soal gambar. Di sini saya punya luas penampangnya misalkan 10 cm persegi. Di sini kecil saya kasih 2 cm persegi. Kemudian di sini ada air yang mengalir, dia kecepatannya sebesar 20 meter per second. Kemudian berapa sih kecepatan melalui sini? V2-nya. Jadi air mengalir dari sini dengan kecepatan 20 meter per second. Dari luas penampangnya 2 cm. Kemudian dia melalui yang penampangnya lebih besar, 10 cm persegi. Berapa sih kecepatan alirannya? Nah, kita akan menggunakan persamaan kontinuitas. Di sini kita buat dulu diketahui. Diketahui apa yang diketahui di sini yang pertama ini adalah V1 sebesar 20 meter per second. Kemudian di sini luas penampang A1 2 cm persegi. Kemudian apa lagi di sini ada? Oh, A2 10 cm persegi. Apa yang ditanyakan di sini? Yang ditanyakan adalah V2, kecepatan aliran pada penampang 2. Baik, kita jawab bersama-sama. Kita pakai persamaan kontinuitas. Karena saya maunya Q1 itu sama dengan Q2, maka rumusnya A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Pak, ini satuannya beda Pak. Boleh nggak dirubah? Boleh dirubah.
Boleh juga nggak dirubah. Kenapa? Karena A1 dan A2-nya sudah sama, jadi nggak perlu dirubah lagi untuk menjadi meter. Karena ini sudah meter, ini meter Pak, beda. Nggak apa-apa, yang penting A1 sama A2-nya sudah sama. Ya, kalau A1 A2-nya berbeda, ini harus disamakan dulu. Jelas ya? Jadi nggak perlu dirubah apa-apa. Hasilnya pun sama nanti. Baik, kita masukkan A1-nya 2, kita masukkan di sini 2. V1-nya berapa? 20. Saya masukkan di sini 20. Sama dengan A2-nya berapa? 10. Saya masukkan di sini 10. V2-nya ada nggak? Nggak ada, kita tulis V2. Kita hitung sekarang, karena semua data yang masuk, kita hitung 2 dikali 20, jadinya 40 sama dengan 10 dikali V2. Sekarang kita cari V2-nya. V2 sama dengan, kita tulis 40-nya dulu, kami perkalian, kita pindah jadi dibagi 40 dibagi 10 jadinya 4 meter per second. Ini adalah kecepatan aliran yang ada di ruas penampang V2. Oke. Jadi prinsipnya adalah ketika si kecepatan aliran ini melalui permukaan yang kecil, ruas penampang kecil, maka dia kecepatan tinggi. Ketika melalui permukaan yang besar, maka kecepatannya akan melambat. Di sini kita lihat, sini 20 kecepatannya. Kemudian ketika melalui permukaan yang luasnya 10, dia akan kecepatan berubah di depan, dia akan melambat. Ini adalah teori dari kesamaan kontinuitas. Sampai sini paham? Saya gampang ya, bisa pelajarin seperti ini ya, sulit. Jadi itu silakan nanti dipelajari belajar baik-baik. Jadi contoh soalnya dan yang teorinya untuk kesamaan kontinuitas dan contoh soalnya. Seperti itu. Oke, kita untuk yang kedua, teori untuk fluida dinamis yang kedua adalah ya, asas Bernoulli. Nah, asas Bernoulli. Asas Bernoulli seperti apa sih? Tadi kita ada rutinitas, ada Archimedes, banyak banget ya. Nah, kalau di fluida teori banyak banget, dan rumusnya banyak banget, dan pengaplikasiannya ini sangat berguna buat kita. Asas Bernoulli di sini pakai buat apa sih? Bernoulli macam-macam. Di dunia industri kita pakai asas Bernoulli. Dunia penerbangan kita pakai asas Bernoulli. Kalau kamu naik pesawat terbang, kita pakai asas Bernoulli. Ya, gimana sih teorinya Bernoulli dipakai pesawat terbang? Ya, kita pakai di sayapnya. Setiap pesawat terbang dia menggunakan asas Bernoulli. Ya, gimana sih saya gambarkan? Saya pesawat terbang. Ketika si pesawat ini akan bergerak menuju ke sana, maka ada aliran udara yang melewati atas sayap dan bawah sayap pesawat terbang. Betul ya? Nah, di sini berarti ada kecepatan 2, di sini bisa kecepatan 1. Gitu. Nah, dari kecepatan ini maka akan menghasilkan perbedaan tekanan. Di sini ada perbedaan tekanan P2 dan P1. Nah, perbedaan tekanan ini yang digunakan untuk mengangkat pesawat terbang ke atas dan menurunkan pesawat terbang ke bawah. Gitu. Kalau tekanan lebih rendah, maka si pesawat P2 akan lebih rendah, maka pesawat akan naik ke atas. Kalau P1-nya lebih rendah, maka pesawat akan turun ke bawah. Ini adalah prinsip asas Bernoulli. Ini perbedaan tekanan. Seperti itu. Baik, sampai sini tentang fluida dinamis saya bahas dua saja. Yang pertama kontinuitas, yang kedua asas Bernoulli. Sudah paham ya? Untuk kontinuitas kita di industri kita selalu pakai ini untuk mencari perbedaan tekanan. Kalau misalkan ini kita settingnya tekanan yang berbeda, yang mempengaruhi produksi nanti. Makanya ini kita pelajari di fisika. Gitu. Dan asas Bernoulli kita gunakan di dunia pesawat terbang. Makanya harus dipelajari. Saya tahu dari kalian ada yang dunia industri atau menjadi dunia pesawat terbang, kita akan gunakan ini. Sampai sini bisa dipahami ya? Baik. Untuk latihan kalian, saya kasih 1 buah soal, kalian bisa kerjakan sendiri untuk kesamaan kontinuitas. Ya, saya kasih kalian latihan soal. 1 aja.
Lalu coba kerjakan. Saya kasih soal gambar. Saya punya pipa besar. Ini ada pipa besar. Kemudian ada yang mengalir di sini. Saya kasih V1-nya sebesar 5 meter per second. Kemudian di sini luas penampangnya saya tulis 20 cm persegi. Kemudian di sini luas penampangnya sebesar 4 cm persegi. Berapa kecepatan pada aliran V2? Ya, lagi ini gambar yang pertama kecil, kemudian besar. Ini saya balik nih, jadi bisa ya. Saya mengerjakannya dibalik yang satu besar, kembali dia mengalir ke yang kecil. Ya, kita lihat berapakah kecepatan aliran pada V2 ini. Oke, silahkan dicoba kalian sendiri di rumah dari materi ini. Kalau ada kesulitan nanti silahkan kalian diskusi sama orang tua kalian, diskusi sama kakak kalian atau adik kalian yang bisa mengerjakannya. Kalau boleh searching ke Google kalau bisa kurang jelas itu. Bisa dipahami ya? Demikian ke pertemuan pada hari ini. Ini materi kita tentang fluida. Ada fluida statis dan dinamis. Saya sudah bahas semuanya. Fluida statis tadi dibagi bermacam-macam. Ada Archimedes, ada tekanan Pascal, ada tekanan statik, dan fluida dinamis ada samtonitas dan arus pneumatik. Gitu ya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian. Selalu jaga kesehatan di rumah, belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.